Setelah 5 hari perdagangan anjlok, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia rebound ditutup menguat 113,79 poin atau naik sekitar 1,71% ke posisi 6.645,78. Indeks harga saham gabungan dibuka menguat 21,87 poin atau naik sekitar 0,33% ke posisi 6.553,86 dengan indeks saham unggulan LQ45 juga naik 2,06 poin atau menguat 0,27% ke posisi 764,15. Penguatan IHSG berlanjut pada sesi 2 perdagangan yang ditutup menguat 113,79 poin atau naik sekitar 1,71% ke posisi 6.645,78. Seluruh indeks sektoral menguat dipimpin oleh sektor infrastruktur yang naik 2,90%. Saham PT Indosat, Telkom Indonesia, dan PT Aman Minerals menjadi top gainers indeks LQ45. Sedangkan top losersnya saham Unilever Indonesia, Indah Kiat Pulp and Paper, dan saham PT Semen Indonesia. Saat ini market menantikan data inflasi Amerika yang akan rilis Rabu malam ini. Sementara total volume perdagangan saham hingga akhir sesi 2 mencapai 16,28 miliar lembar saham dengan total nilai transaksi sebesar 10,58 triliun rupiah. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kita akan berbincang dengan Herditya Wicaksana, Head of Research Retail MNC Sekuritas. Selamat petang, Pak Didit. Halo, selamat sore, Mbak. Pak Didit, apa kabar, Pak? Ya, baik-baik, Mbak. Pak Didit, ini sebenarnya Ya, ada angin segar apa ya tiba-tiba setelah 5 hari IHSG kita anjlok, tiba-tiba rebound begitu, Pak? oke. Kalau begitu, kalau membicarakan tentang ISG, kita melihat bahwa memang untuk pergerakan ISG ini masih cenderung berada pada fase downtrend-nya ya. Dan kita melihat selama beberapa hari belakangan ini, selama 5 hari belakangan ini, ISG turun hingga level terendahnya kemarin itu berada di levelnya 6.500. Kami memperkirakan secara teknikal bahwa untuk pergerakan ISG ini cenderung masih ada kecenderungan untuk rebound dalam jangka pendek. Namun demikian kami melihat sebagai worst case skenario reboundnya ini akan relatif terbatas ke depannya. Di mana kalau kita juga bisa ketahui bersama untuk pergerakan ISG ini reboundnya nampaknya nanti akan menguji di level 6.658 sampai ke 6.700-an terlebih dahulu. Di sisi lain kita melihat adanya beberapa katalis yang mendukung penguatan dari ISG ini, di mana investor masih menanti akan adanya rilis data inflasi dari Amerika Serikat malam nanti dan juga pidato dari Ketua The Fed sendiri ya, dari Jerome Powell. Dan juga dengan adanya penguatan nilai tukar rupiah pada pergerakan hari ini dan juga pergerakan IISG dipengaruhi dan digerakkan oleh beberapa emiten perbankan big caps di mana BBRI, BNI, dan Bank Mandiri ini relatif menguat pada pergerakan hari ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Didit, berarti reboundnya ini lebih bersifat short term saja ya, Pak? Betul. Nah, terkait kesaksian Jerome Powell yang memberi Ya. petunjuk kuat bahwa The Fed tidak akan terburu-buru dalam menyesuaikan kebijakan moneter, seperti apa ekspektasi data inflasi Amerika yang akan dirilis malam ini? Apakah akan memperketat kebijakan The Fed? Oke, kalau kita lihat memang beberapa rilis data dari Amerika Serikat sendiri, data pekerjaan kemarin cenderung cukup baik ya untuk rilis data pekerjaannya. Kemudian nanti malam akan ada rilis data inflasi yang kami perkirakan dan secara konsensus ini nampaknya masih cenderung flat begitu ya, masih secara year on year-nya akan berada di area 2,9%, sama dengan sebelumnya begitu. Namun secara month on month-nya nampaknya akan cenderung sedikit melandai dari 0,4 ke 0,3% seperti itu. Nah, kami melihat dengan adanya data yang kecenderungan relatif bagus, relatif baik begitu ya, nampaknya Ketua The Fed sendiri ini tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan dan masih stance dari The Fed sendiri masih akan cenderung hawkish, yang berarti nampaknya The Fed masih akan cenderung belum akan memangkas atau menaikkan suku bunga acuannya, di mana diperkirakan masih akan berada pada level 4,25 sampai 4,5%. Dan kami perkirakan
seperti beberapa waktu lalu nampaknya ini probabilitas untuk pemangkasan suku bunga The Fed akan terjadi di sekitar hanya satu kali saja di tahun 2025 ini, paling tidak nanti di bulan Juni atau Juli di 2025, di mana turun sebesar 25 basis poin ke angka 4% sampai 4,25, sembari The Fed juga memantau kondisi ekonomi dari Amerika Serikat sendiri, begitu. Baik Pak Didit, hari ini yang menarik perhatian saya yaitu saham Hmm. Telkom itu menguat 160 poin atau naik Hmm. sekitar 6,9%. Apakah ada BlackRock di balik semua ini? Lalu apakah ini saatnya untuk buy on weakness? Oke, kalau kita melihat pergerakan Telkom ini memang masih cenderung downtrend ya secara teknikal. Ditambah kemarin juga ini terkoreksi kurang lebih sebesar 5%. Kami melihat dengan adanya penguatan Telkom pada hari ini kurang lebih 6,97% begitu ya. Kami melihat memang akan adanya rebound untuk pergerakan Telkom sendiri dalam jangka pendek. Karena kami juga masih melihat dengan pergerakan IHSG yang masih rebound dalam jangka pendek juga, maka hal ini juga dapat dijadikan sebagai area buy on weakness gitu ya. Nanti dengan area targetnya terdekat berada di area 2.500 sampai 2.570. Kami memperkirakan penguatan Telkom ini didasari dengan adanya perkiraan untuk kinerja Telkom yang nampaknya akan cenderung membaik, ditambah dengan adanya pembagian dividen ke depannya untuk pergerakan Telkom, begitu. Baik Pak Didit, kalau terkait rebalancing konstituen indeks Hmm. MSCI, dua Hmm. dari tiga saham uang terdepak dan turun kasta menjadi top loser di LQ45 yaitu Unilever dan PT Indah Kiat Pulp and Paper. Apakah ini lebih karena rebalancing dari MSCI sendiri dan seperti apa sih prospeknya? Oke, baik. Kalau kita lihat dari sisi pergerakan harganya sendiri, Unilever ini memang sudah downtrend yang cukup lama gitu ya. Dalam jangka panjangnya ini masih cenderung downtrend pergerakan dari Unilever sendiri. Maka dengan demikian kami masih melihat adanya kecenderungan potensi untuk Unilever turun agak lebih dalam, di mana nampaknya akan menguji worst case-nya di levelnya 12,55 sampai 13,20. Dengan demikian kalau kita lihat dengan adanya turun kasta dari MSCI rebalancing, ini baru akan efektif nanti di tanggal 3 Maret, nampaknya rebalancingnya akan cenderung berlaku perlahan gitu ya. Demikian pula kalau kita lihat jadi dari pergerakan INKP sendiri atau Indah Kiat ini juga masih cenderung downtrend. Dan kami memperkirakan untuk pergerakan dari INKP sendiri nampaknya nanti akan menguji di level 5.700, 5.800. Nampaknya investor akan cenderung wait and see terlebih dahulu untuk kedua saham ini sambil mencermati dengan adanya rebalancing mungkin ada di akhir Februari nanti begitu. Baik Pak Didit, kita juga tahu bahwa Presiden Donald Trump itu menyatakan akan menerapkan tarif imbal balik terhadap semua negara yang mengimpor produknya. Apakah hal ini juga akan berdampak pada negara kita, Pak? Oke, sebenarnya dengan adanya pengenaan tarif impor pada saat kemarin Donald Trump setelah dilantik seperti itu, sebenarnya secara tidak langsung ini juga akan mempengaruhi dari sisi Indonesia sendiri, karena kalau kita lihat dengan adanya pengenaan tarif impor kepada Kanada, Meksiko, dan juga China, di mana hal ini juga ke depannya akan menimbulkan atau meningkatkan dari inflasi itu sendiri, baik secara global ataupun nanti khususnya di Indonesia. Tentunya dengan adanya tarif timbal balik dari Presiden Amerika Serikat tersebut sendiri, ini juga akan berdampak pada negara kita di Indonesia sendiri, di mana diperkirakan ini juga akan cenderung meningkatkan tingkat inflasi sendiri, baik secara Indonesia ataupun globalnya, sehingga nanti kita lihat apakah nanti pengaruhnya ini akan cenderung besar atau tidak, karena dari sisi domestik sendiri di Indonesia, daya beli masyarakatnya ini sudah cenderung melandai gitu ya, kalau dapat dikatakan turun, ini memang belum turun sekali, tapi masih cenderung melandai. Kemudian kita juga sudah mengalami deflasi selama beberapa waktu belakangan ini. Maka dikhawatirkan dengan adanya tarif timbal balik itu juga akan secara tidak langsung ini akan mempengaruhi di Indonesia, khususnya nanti di inflasi dan daya beli masyarakat kita, begitu. Baik Pak Didit, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, saya ingin menanyakan rekomendasi saham untuk esok hari, Pak. Oke, kalau untuk esok hari nanti dapat dicermati untuk pergerakan ya dari bull gitu ya, buana lintas lautan gitu, nanti bisa dilakukan untuk buy on weakness dengan targetnya nanti dapat dicermati di area 140 sampai 146. Kemudian ada auto, Astra Auto Part, kami perkirakan ini masih cenderung menguat dalam jangka pendek, dapat dicermati level 2080, 2120
Dan berikutnya ada United Tractor atau UNTR. Ini juga dapat dilakukan untuk trading buy. Targetnya sebenarnya target terdekatnya sudah kena, namun dapat digunakan kembali di area 24.950 sampai ke 25.275. Mungkin ketiga saham ini nanti dapat dicermati oleh para investor begitu. Baik, terima kasih Herditya Wicaksana, Head of Research Retail MNC Sekuritas, untuk waktu serta analisisnya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih.